Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tanamkan dalam diri kita narkoba stop ataupun narkoba no. Jangan sekali-kali ada niat untuk mau mencoba. Sekali kita coba, maka kita akan terjerumus. Kemudian mau terlibat aktif dalam rangkaian pemeriksaan tes urin ya. Kalau seandainya ada pelaksanaan tes urin, nanti mungkin adik-adik ini ya insya Allah nanti mungkin dari panitia mungkin ya mau ini untuk tes urin biar kita tes ya. Begitu ada yang positif ya langsung kita rehabilitasi. Jadi tidak dibiarkan yang positif itu selamanya dia kena. Kasihan ya, mereka juga korban daripada penyalahgunaan narkotika itu. Ya, kemudian pencegahan di lingkungan masyarakat. Kalau itu tadi dari dalam diri sendiri ini ke lingkungan masyarakat. Ya, mampu menjadi contoh di tengah masyarakat sebagai ya anak muda yang tangguh, kuat, berakhlak dan beriman kepada Tuhan. Jadi pada intinya adalah mari dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kalau Islam ya sholat, jangan sampai tinggal. Yang lain mungkin Nasrani ya harus sering-sering ke gereja, dengarkan khotbah dari pendeta. Kemudian yang berikut, mampu melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah tadi saya sudah sampaikan. Saya berharap nanti kepada adik-adik ini semua bisa menyampaikan kepada teman-temannya kah, saudara, tetangga tentang bagaimana bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan bagaimana kalau orang yang sudah terlanjur menggunakan narkotika. Kemudian membentuk satgas. Nah, ini kita harap nanti kepada adik-adik ini semua kalau memang jumlah anggotanya sudah cukup banyak, perlu nanti adik-adik bikin bentuk satgas biar supaya tidak terkena penyalahgunaan narkotika nanti adik-adik. Kemudian, nah ini untuk di lingkungan pendidikannya membentuk satgas, kemudian menjadi pengawas, kemudian berperan aktif mengkampanyekan gaya hidup sehat dan anti narkoba. Kemudian melakukan seleksi ketat pada penerimaan anggota baru. Jadi nanti mungkin dari panitia atau dari paguyuban ini kalau ada orang yang baru masuk nanti ke sini, tes dulu urinnya. Jangan nanti dia positif masuk di kelompok ini, akhirnya dia bisa mempengaruhi orang yang ada di sini. Kemudian coba sebelumnya berperan aktif mengkampanyekan gaya hidup, kemudian melakukan seleksi penerimaannya tadi udah, kemudian melakukan inspeksi mendadak. Jadi nanti mungkin paguyuban ini suatu saat kita tes urin ini semuanya. Kita nggak tahu ini kan. Tapi tujuannya kita lakukan ini adalah biar supaya jangan berlarut-larut dia menjadi penyalahguna. Ya, begitu ada yang dinyatakan positif, kita rehabilitasi. Daripada nanti ditangkap baru diproses hukum, masuk sel, masuk penjara dulu. Nah, mumpung belum ketangkap, kita tes urin, siapa yang positif, kita rehabilitasi. Pilih mana? Pilih ditangkap atau perlu tes urin?
Hah? Mana pilih? Ditangkap atau dites urin, begitu ada yang positif direhabilitasi, atau tunggu ditangkap baru diproses hukum baru rehabilitasi? Pilih mana? Nah, tes urin bagus, berarti adik-adik sudah paham berarti. Ya. Oke, sampai di sini. Silakan, mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah dulu dong. Wow, ini materi yang sangat luar biasa buat teman-teman difabel. Dan saat ini saya buka untuk sesi yang pertama. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Oke, tahan. Sesi yang pertama saya kasih 3 penanya. Ya, sesi yang pertama 3 penanya. Dari ini yang di depan, siapa namanya? Sandi. Yang di belakang sama Ibu Dewi. Oke, bentar. Yang pertama dari Sandi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya di disabilitas netra. Saya mau tanya, untuk tunanetra sendiri, kan kalau orang awas kan dia bisa melihat bentuk atau ciri-ciri obat-obat seperti narkoba begitu. Terus untuk tunanetra sendiri, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri atau bentuk obat-obat narkoba tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sini, oke. Rizky. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya mau bertanya, tadi Bapak mengatakan kalau umur yang anak-anak SD saja mungkin sudah bisa terkontaminasi dengan narkoba ini. Nah, yang saya mau tanyakan itu dari segi umur, apakah umumnya kan mungkin anak kelas 1 SD kan barangkali berusia 6 tahun, apakah bisa menggunakan itu, dan apakah efeknya sama dengan orang yang sudah dewasa menggunakan narkoba itu? Terus yang saya mau tanyakan lagi adalah, tadi kalau misalnya di kata Bapak kalau bandarnya ditangkap, itu harta hasil dari penjualan narkoba dan segala macam itu akan dikembalikan ke negara, dan itu digunakan untuk apa, Pak? Terima kasih. Dewi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah memenuhi undangan kami, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu untuk kami. Sebenarnya pertanyaan tadi mau saya tanyakan tapi sudah diwakili oleh Sandi tadi. Cuman yang terakhir Pak, kami mohon untuk kami teman-teman disabilitas bisa difasilitasi seperti yang Bapak bilang tadi, ada pelayanan tes urin, dan apabila sudah ada yang positif bisa langsung ditangani langsung oleh BNN. Jadi kami menunggu untuk kelangsungannya lagi Pak untuk teman-teman disabilitas agar terus berkesinambungan dengan BNN. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama bagaimana yang cacat penglihatannya ya. Nah ini saya juga jadi bingung ya. Mungkin ya ini jadi satu bahan PR juga bagi saya ini ya. Karena saya waktu bertugas di Medan pernah seorang yang cacat penglihatannya itu akhirnya tersandung dengan narkotika ya. Jadi waktu itu terjadi di sidang itu perdebatan ya. Nah tetapi kenapa sampai yang cacat penglihatan ini dia akhirnya dikenakan masuk dalam peredaran narkotika? Ini seorang perempuan. Jadi ketika anggota dari Polda menangkap, itu narkotika waktu itu ekstasi. Itu ekstasinya itu dia simpan di dalam celana dalamnya.
Kalau dia simpan di dalam celana dalamnya, berarti kira-kira apa itu? Berarti dia tahu itu barang haram kan? Nah makanya nanti ya ke depan ini saya juga jadi PR juga ini, khusus kepada yang cacat penglihatan. Ya mungkin nanti kita kapan-kapan kita bawa nanti barang buktinya, ya kan? Mungkin dipegang, habis itu dicium, ya kan? Nah. Tapi artinya begini, ya khusus kepada adik-adik yang penglihatannya terganggu, ya. Ketika ada menerima sesuatu barang dan barang ini yang tidak jelas siapa yang memberikan, yang tidak tahu kita siapa, yang tidak kita kenal, lebih bagus jangan terima. Intinya kan itu kan, supaya kita mengenali itu kan, biar supaya kita tidak menjadi korban. Ya. Jadi saya sampaikan di sini kepada adik-adik semua, ya, khususnya kepada yang mengalami gangguan penglihatan, ketika menerima sesuatu barang dari orang yang adik-adik tidak kenal, jangan mau terima. Udah, itu aja. Tetapi kalau dia mungkin teman adik-adik yang kenal baik, tahu orangnya, nah silakan, nggak ada masalah, ya kan? Kalau nanti dia titip, Mas, tolong Mas ya, saya titip barang ini ya. Begitu titip barang, itu barangnya Anda tidak kenal orangnya. Begitu Anda tidak kenal orangnya, ditangkap petugas, ya mau nggak mau, ya nanti adik-adik yang akhirnya menanggungnya. Ya, jadi kenalilah orang, ya. Kalau yang terganggu penglihatannya mungkin bisa melalui, paling utama adalah perasaan, insting, ya. Kemudian pendengaran, dan kita yakin ada kekurangan adik-adik di salah satu sisi, tapi di sisi lain Tuhan pasti berikan kepekaan pada diri adik-adik. Mungkin penglihatan kurang, tapi insting adik-adik pasti diberikan lebih kuat. Ya. Kita harus percaya ke sana. Percaya nggak ini apa yang saya sampaikan? Ya. Nah, itulah adilnya Tuhan itu. Ya. Mungkin ada adik-adik yang mungkin yang pendengarannya kurang, tapi pasti ada yang diberikan kelebihan kepada adik-adik. Yang penting satu, kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Siapa yang pintar bersyukur, maka hidupnya akan bahagia. Ya, jadi itu yang pertama ya. Kira-kira cukup ya. Nah, pokoknya itu aja saya titip. Ada orang nitip barang-barang yang Anda tidak kenal, jangan terima. Baik, kemudian yang kedua, apakah anak-anak SD bisa terkena dengan ini? Oh, ini bukan cuma ini, semua orang bisa terkena. Ya, rentan untuk terkena. Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa para bandar ini, ya, dalam mereka mengedarkan ini, sudah mereka sampai kepada anak-anak dan sampai di pedesaan dengan membuat paket hemat tadi. Jadi makanya ini kita harus waspadai. Makanya orang-orang tua, ya, sekarang ini banyak orang-orang tua memberikan pengawasan kepada anaknya, semuanya diserahkan kepada guru. Ya, ada apa-apa ke guru. Orang tuanya kurang mengawasi. Apalagi kalau orang tuanya yang
orang yang sibuk, bapaknya kerja, ibunya kerja, akhirnya anaknya nggak tahu mau cari perhatian kemana. Ya. Apalagi sekarang, zaman sekarang, ya, antara orang tua dengan anak komunikasi itu udah sangat jarang. Coba kita lihat aja, kalau satu keluarga pergi ke suatu restoran, sampai di restoran, makan, habis makan, semuanya masing-masing pegang handphone. Tidak ada lagi komunikasi. Ya. Jadi antara orang tua dengan anak itu komunikasinya sudah sangat-sangat jarang. Kemudian yang berikut adalah harta daripada bandar, ya. Jadi kalau kita sudah lakukan penyidikan tentang tindak pidana pencucian uang, ya, hartanya yang kita sita ini kita serahkan kepada kejaksaan bawa nanti ke sidang pengadilan, itu dinyatakan dirampas untuk negara. Kalau itu bentuknya uang ataupun aset, itu diambil oleh negara, masuk ke kas negara. Tapi kalau bentuknya narkoba, itu dimusnahkan. Ya. Tapi kalau berbentuk uang atau tanah, rumah, mobil, itu dilelang dan uangnya dimasukkan ke kas negara. Ya. Jadi bukan untuk BNN. Nah, kemudian tadi ini yang terakhir dari Mbak Dewi ini, ya. Sarannya bagus sekali nih, ya. Jadi secara kesadaran Mbak Dewi ini untuk dari kumpulan ini mungkin tes urin, ya. Nah, mungkin dari panitia nanti bisa difasilitasi mereka ini untuk dilakukan tes urin. Ya, jadi jangan sampai mungkin ada yang terlanjur nanti terus menggunakan. Tapi saya yakin, ya, kalau saya lihat-lihat dari wajahnya ini, saya kayaknya belum ada ini. Nah, tapi biar supaya lebih konkret lagi, ya, ya seperti sarannya Mbak Dewi, tes urin. Jadi begitu tes dinyatakan semuanya negatif, berarti clear untuk grup anggota ini. Begitu ada yang masuk grup yang baru, tes urin lagi dia sendiri. Jangan nanti dia masuk ke sini rupanya dia sudah penyalahguna ataupun menjadi korban narkotika. Oke? Jelas ya Mbak Dewi, ya? Oke, masih ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Saya buka untuk sesi yang kedua, 3 penanya lagi. Oke, yang pertama, bagi bentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Ya, yang saya tanyakan, tadi kan dikatakan obat narkoba ini untuk kesehatan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara para pengedar ini atau bandar ini mereka bisa mendapatkan obat narkotika ini? Jadi itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Divia. Saya mau tanya, apa upaya pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan BNN? Oke, terima kasih. Oke, yang di belakang, bentar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Reza Arif Pratama. Saya dari perwakilan SLB, Pak, Sekolah Luar Biasa. Ya, terima kasih kepada Bapak Brigjen Pol Monang Siputumorang yang telah hadir bersama-sama kaum difabel. Kalau mereka ini, Pak, biasanya dipanggil kaum difabel, karena biasanya kan ada diskriminasi begitu, makanya mereka biasanya kaum difabel. Kalau yang
tunarungu biasanya kaum tuli, kalau yang tidak melihat tunanetra. Ya, makanya mereka alhamdulillah bisa mendengar pemaparan ilmu dari Bapak Monang Sitomorang ya tentang bahaya narkotika. Ya, alhamdulillah kita bisa mendengar ilmu dari Bapak. Terima kasih. Nah, langsung saja begini Pak. Biasanya ada anak-anak itu Pak yang apa ya, yang tunarungu. Ya, yang tunarungu dan ada juga yang tunalaras Pak. Tunalaras itu dia gangguan pada perilakunya. Nah, biasanya ini mereka digunakan oleh oknum, disalahgunakan toh oleh oknum untuk mengedarkan begitu. Karena biasanya kan anak-anak tidak mendapatkan undang-undang atau ada pelindungan karena di bawah umur berapa gitu ada pelindungan untuk anak-anak. Makanya ada beberapa oknum ini yang menggunakan anak-anak itu. Nah, biasanya ada anak yang difabel ini, yang tunalaras atau gangguan pada perilakunya Pak. Ya, yang saya pertanyakan, bagaimana cara atau metode memperkenalkan bahaya narkoba untuk anak ABK ini Pak? Bagaimana caranya? Karena mereka tidak tahu Pak. Mereka hanya membagi-bagikan. Apalagi kasusnya sekarang banyak yang ini Pak, narkotika berbentuk gula-gula. Nah, biasanya kalau anak-anak kan dia lebih cenderung itu kayak gula-gula, jadi lebih menarik. Padahal kita tidak tahu apa kandungan di dalamnya. Nah, biasanya nanti pas tes urin ternyata dia ada positifnya gitu. Nah, yang selanjutnya, ya tadi sudah dipaparkan oleh Bapak yang di depan itu mengenalkan narkotika. Ya, kebetulan anak-anak dari kaum disabilitas memang belum Pak tahu bagaimana bentuknya itu ekstasi, sabu-sabu. Nah, nanti harapan kami ke depan bisalah dari pihak BNN bisa sosialisasi untuk anak-anak SLB khususnya atau anak-anak difabel di Kota Palu atau bahkan Sulawesi Tengah pada umumnya. Ya, nanti supaya mereka tahu bagaimana bentuknya, apakah ada rasanya atau baunya begitu, supaya mereka lebih tahu. Kalau misalnya mereka sudah lihat langsung, ya karena sekarang ini Pak memang begitu kita kayak ditipu begitu Pak, karena banyak bentuk-bentuknya, kalau macam-macam narkotika ya. Kalau tadi kan pengedarannya dikasih masuk dalam dos atau apa, kalau sekarang pengedarannya berbentuk gula-gula atau bahkan apalah yang untuk menarik anak-anak. Jadi kalau anak-anak kan tidak tahu. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. 3 penanya selanjutnya kami persilakan. Oke, yang pertama tadi, yang bertanya tadi, coba saya mungkin ulangi ya. Bagaimana para bandar itu mendapatkan narkoba? Ya, itu tadi. Iya, betul Pak. Itu yang bertanya tadi itu ya? Iya, pertanyaan yang pertama. Jadi kalau mereka mungkin contohnya kasus masalah barang bukti seperti ganja. Ya. Ganja ini banyak itu dari Aceh. Ya. Jadi dari Aceh masuk ke Jawa, dari Jawa masuk ke Sulawesi, dan bahkan dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang ini, ada yang pernah kita tangkap itu dia mesannya melalui online. Ya, itulah saking canggihnya udah sekarang kan. Nah, kalau untuk sabu ini ya banyak itu masuk melalui dari Aceh, dari Tarakan. Dari Tarakan itu mungkin masuknya dari Malaysia ke Tarakan, dari Tarakan masuk ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan, keuntungan yang mereka dapatkan itu luar biasa. Sehingga mereka dengan cara apapun mau melakukannya. Ya kita lihat tadi harganya. Di Tiongkok itu harganya 1 gramnya 20.000. Sampai di kita sini 1,5 juta.
berapa kali keuntungan yang dia dapatkan, berapa kali lipat. Nah, kalau untuk sabu itu dibuat, diproduksi ya dengan berbagai macam campuran bahan-bahan kimianya, termasuk juga ekstasi. Ya, ekstasi ini masuk dari negara-negara Eropa sana, masuk ke Indonesia, sampai di Indonesia dicampur lagi, diaduk-aduk lagi, dibuat tadinya satu dari sana, begitu sampai di Indonesia dibikin jadi 10. Ya, jadi mereka dengan berbagai cara untuk mendapatkan itu, ya pada akhirnya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya, kemudian yang berikut, apa upaya yang sudah dilakukan oleh BNN dalam rangka pencegahan? Jadi kita yang pertama itu dalam rangka pencegahan ini kita bentuk penggiat-penggiat anti narkotika di Sulawesi Tengah ini. Jadi masyarakat itu kita latih supaya mereka memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Ya, kemudian yang kedua, kita himbau kepada pemerintah daerah, karena berdasarkan Impres nomor 2 tahun 2020 ya, bahwa semua kementerian yang ada di tingkat pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia ini itu melaksanakan Impres nomor 2 itu, yaitu pembuatan pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN. Jadi Pemda juga wajib untuk melakukan itu, disesuaikan dengan tugas pokok fungsi daripada masing-masing. Ya, kemudian kita memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat, baik melalui ya seperti hari ini kita melaksanakan tatap muka. Ini salah satu upaya pencegahan. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ketika adik-adik sudah menerima hari ini hendaknya jangan berhenti di sama adik-adik semua, tapi sampaikanlah kepada teman-teman. Kemudian kita membuat perjanjian kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Nah, ini juga kita habis ini rencana kedepannya dari Paguyuban Marga Tionghoa ini akan membuat MOU. Nah, ini semua adalah untuk melakukan pencegahan. Jadi semakin banyak kita memberikan kerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, insya Allah masyarakat itu juga akan memiliki daya tangkal dan daya cegahnya. Tetapi dengan harapan masyarakat itu sendiri akan menyampaikan kepada masyarakat luas. Karena kalau kita BNN sendiri yang disuruh untuk menyampaikan, mungkin kita tidak mampu untuk menyampaikan kepada seluruh pelosok-pelosok sana. Karena di samping juga jumlah personil kami yang sangat terbatas, dan BNNK yang ada di Sulawesi Tengah belum ada semua di kabupaten kota. Dari 13 kabupaten kota kita baru terbentuk BNNK kabupatennya baru 6. Jadi 7 lagi belum terbentuk. Tapi insya Allah ke depan ini makin hari semakin bisa membaik nanti BNN tentunya, ya bisa untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal nantinya. Oke ya, ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 dari sekolah luar biasa ya. Jadi namanya ini adalah kaum difabel ya. Kalau yang tidak bisa melihat, tunanetra. Kalau saya sih secara pribadi ya mungkin saya salah mungkin ya. Saya sampaikan aja yang kurang penglihatannya aja, kalau saya begitu ngomongnya. Kalau bilang ini kayaknya terlalu ini sama saya. Apa tadi dibilang didiskriminasi. Nah, kalau saya itu nggak mau bilang begitu. Kalau saya itu
yang kurang penglihatannya, kurang pendengarannya. Kalau saya begitu aja ini, biar agak lebih halus lagi sih kata-katanya. Ya. Ya, jadi tadi disampaikan bagaimana terhadap orang yang mengalami tunarungu ya. Tunarungu ini apa? Kurang pendengaran ya. Nah, jadi saya kira kalau kurang pendengaran, saya kira nggak ada kan masalah. Dia bisa melihat. Ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah anak-anak yang memiliki perilaku yang berbeda ya. Apa kelainan pada perilaku ya? Itu tadi yang dimaksud ya. Oke, jadi masalahnya yaitu tadi saya sampaikan. Mungkin dihimbau kepada anak-anak yang seperti ini, yaitu tadi apabila ada orang menitip barang yang tidak dia kenali, ya, itu jangan diterima. Itu dulu. Kemudian yang berikutnya, kalau dia anak-anak, ya nanti itu otomatis kalau orang yang dititip seperti ini, ya memang para bandar ini tidak akan pernah berhenti. Bagaimana dia cara membawa narkoba ini bisa lolos ke pemakainya. Ya bisa saja anak-anak digunakan, banyak itu sudah kejadian ya. Nah, makanya kita di dalam melaksanakan sosialisasi seperti ini diharapkan kepada adik-adik semua, khususnya menyampaikan kepada anak-anak untuk tidak sembarangan mungkin menerima sesuatu barang yang dia tidak kenali orangnya. Tetapi kalau dia mungkin perilakunya yang apa tadi namanya istilahnya? Kelainan pada perilaku ya. Seperti apa itu biasanya? Ya? Apa? Nakal. Enggak, maksudnya seperti apa kadang-kadang perilakunya? Apakah bisa dikatakan seperti orang gila gitu? Tidak. Hah? Oh iya. Yang saya ketahui dari teman saya yang kuliah di jurusan pendidikan luar biasa, tunalaras itu adalah penyimpangan perilaku. Misalnya dia itu berbuat kesalahan tapi sejatinya dia tidak mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Misalnya dia mencuri, tapi bukan berarti dia tahu itu perilaku yang salah, seperti itu, Pak. Oh gitu. Oke, jadi kalau begitu ya itu tadi berarti kan sebenarnya dia itu ya kelainan apa? Kalau kebiasaan mencuri itu ada istilahnya di psikologi itu apa namanya ya? Kleptomania apa? Iya. Kleptomania ya? Iya. Nah, itu yang suka mencuri ya? Iya. Nah, kalau dia berbuat salah tetapi dia tidak mengakui kesalahannya, namanya psikopat. Itu berarti psikologi, kejiwaan ya. Oke, jadi saya kira orang-orang seperti ini juga masih bisa diberitahu kok mereka. Ya. Artinya, ya itu tadi saya sampaikan. Jangan mau menerima sesuatu barang yang dia tidak kenali. Karena ketika nanti dia ditangkap, ya, ketika ditanya siapa yang punya ini, sama siapa kok, siapa yang dititip sama kau, dia nggak bisa sebutkan, maka dia akan kena. Ya, jadi kalau dia tahu nanti, sementara dia nggak tahu barang ini, ya mungkin dia akan meringankan dia dan dia mungkin bisa aja dia tidak terkena. Tapi dia bisa menunjukkan, ini Pak, saya tadi dititipi barang sama si A. Apakah saudara tahu ini isinya apa? Saya tidak tahu Pak. Mungkin dia bisa terbebas dari situ mungkin. Ya. Tapi intinya jangan terima sesuatu barang dari orang lain yang dia tidak kenali. Kemudian mungkin bisa dibawa contoh nanti narkoba katanya gitu ya. Boleh nanti kalau memang ada kesempatan lain nanti mungkin kita bawa nanti contoh-contoh narkoba ya. Tapi jangan dicoba, hanya lihat aja ya.
Oke, ini masukan bagi saya. Nanti setiap kita ada turun, kita akan membawakan contoh-contohnya nanti ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlis. Saya cuma bertanya dan saya ingin tahu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau misalnya orang itu saya kenal baik begitu, terus tiba-tiba dia nitipin barang yang saya tidak tahu, terus itu apakah ada undang-undangnya? Terima kasih, itu aja. Gak ini dana Dini narkoba ya dipakai di dunia medis. Oke, yang ditanyakan adalah jenis-jenis narkoba apa yang digunakan di dunia medis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari yang Bapak sampaikan tadi kan bahwa memang ada ciri-ciri secara psikologis orang yang mengkonsumsi narkoba, kayak tadi gangguan mental atau mungkin perilakunya yang brutal kan. Pertanyaan saya, apakah orang yang mengkonsumsi narkoba itu masih bisa kembali normal atau mungkin sudah permanen seperti itu? Makasih Pak. Dan kami persilakan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk sesi yang terakhir. Baik ya, mungkin yang pertama tadi, apa tadi? Yang pertama, kalau misalnya nanti ada orang yang mungkin kita sudah kenal. Ada orang menitip. Jadi, makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang menitip, ini khususnya jadi yang bertanya ini yang penglihatannya terganggu ya. Iya. Ya, tetapi yang dititipin ini yang tidak bisa melihat ya. Iya. Baik. Jadi tadi saya sampaikan, saya dulu pernah menangkap kasus seperti ini. Jadi ada seorang perempuan dititip waktu itu berupa ekstasi. Ya, begitu dititip, begitu kita gerebek, ya. Rupanya ini perempuan langsung menyembunyikan ekstasi itu di dalam celana dalamnya. Berarti kalau begitu apa itu? Berarti dia tahu itu salah kan? Nah, kalau udah seperti ini, ya pasti yang bersangkutan kena. Ya. Nah makanya tadi kalau seandainya ada yang menitipkan sesuatu barang, mungkin itu saudara kenal, ya, tetapi sebaiknya ya kita tanya barang ini barang apa, ya karena nanti akan ketika Anda ditangkap nanti ditanya sama penyidik, pasti penyidik kejar itu. Bapak dapat barang ini dari mana? Dari si Ahmad contohnya. Begitu si Ahmadnya ditangkap dapat. Apakah saudara menitipkan barang ini sama ini? Iya Pak. Pada saat saudara menitipkan barang ini, apakah saudara sebutkan apa yang saudara titipkan? Saya kasih tahu Pak, bahwa ini adalah sabu-sabu. Berarti Anda kena. Tapi makanya tadi saya sampaikan, ketika itu dititipkan juga teman akrab Anda juga layak untuk bertanya. Ya, jangan tidak mau bertanya yang akibatnya nanti sanksi hukumnya kepada Anda. Ya, lebih bagus bertanya sama dia, apa ini, barang apa ini? Kalau enggak nanti ketika Anda ditangkap ya berarti Anda yang bertanggung jawab. Jadi jangan mau jadi korban sia-sia. Ya. Jelas yang nomor 1 tadi bertanya ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua tadi, apa tadi pertanyaan yang nomor 2? Pertanyaan yang nomor 2 tadi, jenis narkotika yang digunakan oleh medis. Iya. Ya, sebenarnya banyak jumlahnya ya. Cuma hari ini saya tidak bawa nama-namanya, itu nama-nama asing. Salah satunya mungkin saya sebutkan aja, obat itu ya di apotek itu ada seperti Valium. Ya, itu ada kandungan narkotikanya, ada kandungan ini di dalamnya.
itu adalah salah satu obat penenang. Ya. Kemudian ada namanya pil koplo, ya, itu obat-obat yang sering beredar di ini. Jadi ada 892, ya. Dan yang sudah masuk dalam daftar di Kementerian Kesehatan di Undang-Undang Kesehatan itu di Indonesia baru ada 72 yang sudah diatur. Jadi diperbolehkan digunakan tetapi menggunakan resep dokter. Nah, ada 5 yang belum dimasukkan di dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Kalau jumlahnya yang beredar saat ini jenis obat-obat itu ada 872 jenis. Ya. Oke, kemudian yang berikut, yang ketiga tadi apa? Pertanyaannya tadi yang ketiga siapa tadi? Pertanyaannya tadi Bapak kan sudah jelaskan bahwa memang ada beberapa ciri-ciri gangguan. Yang sudah direhabilitasi apakah bisa kembali baik? Iya Pak. Oke, baik. Jadi orang yang direhabilitasi ini tidak menjamin 100% dia kembali. Makanya kami dari BNN, programnya BNN itu ada namanya program pasca rehab. Jadi selesai orang direhabilitasi, itu kita masih kunjungi mereka ke rumahnya. Dan kadang kita suruh mereka wajib lapor datang ke BNN untuk kita mengontrol mereka. Apakah benar-benar mereka sudah meninggalkan itu atau belum. Jadi kita lakukan konsultasi ataupun kita lakukan konseling kepada mereka-mereka yang sudah selesai rehab. Jadi begitu habis mereka rehab dari balai BNN sana yang ada di baik itu di Makassar, di Lido ataupun di Kalimantan, itu pada saat mereka kembali kita masih terus kontrol mereka. Nah, itulah tadi perpanjang tanganan daripada masyarakat, itulah yang kita bentuk namanya intervensi berbasis masyarakat. Jadi petugas IBM ini yang mendatangi mereka juga untuk konseling kepada orang-orang yang sudah selesai direhab. Jadi begitu selesai direhab nggak begitu dilepas saja, masih kita lakukan pemantauan kepada mereka, ya. Oke. Terima kasih Pak untuk semua jawaban yang sudah diberikan kepada kami, dan semoga teman-teman dapat bisa mengerti dan dapat diterapkan di lingkungannya. Karena seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin kita secara orang yang normal mungkin bisa membedakan yang mana yang terlarang, yang mana yang sebenarnya harus kita konsumsi. Jadi teman-teman harus lebih jeli, harus lebih peka terhadap orang-orang yang mungkin kita belum kenali menawarkan sesuatu barang atau apapun itu, agar kita tidak terkena kasus penyalahgunaan atau penggunaan dan juga pengedaran dari narkotika itu sendiri. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas materinya. Kami sangat berterima kasih karena melalui kegiatan ini mungkin ini kali pertama dari teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah mendapat informasi seperti ini. Tapi melalui kegiatan ini Bapak bisa membagi langsung materi ini ke teman-teman dan mereka sangat berterima kasih. Dan sekali lagi kita berikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan kepada Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini kami dari Difabel Berkarya yang akan diwakili oleh pembina Difabel Berkarya Ko Wijaya Chandra akan menyerahkan piagam atau penghargaan kepada Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah, dan kami mohon untuk menerima piagam penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kami dan terima kasih kami untuk bisa bekerja sama
dan bisa memberi informasi yang sangat penting dalam bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda. Saya mewakili dari teman-teman tunanetra dengan penglihatan. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan 3 hari terakhir ini ialah tentu saja sangat senang karena bisa mendapatkan ilmu dari mentor-mentor dan pemateri-pemateri terbaik. Dan pesan saya semoga pelatihan yang sama di kemudian hari ini dapat terlaksana kembali dengan pemateri-pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, perwakilan dari Tunadaksa. Kesan saya mengikuti selama kegiatan selama 3 hari ini, alhamdulillah banyak sekali pesan-pesan positif dan ilmu-ilmu yang kami dapatkan, dan sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua untuk kedepannya. Kemudian untuk pesan saya kepada kegiatan untuk kedepannya, semoga ada lagi pemateri atau seminar yang lebih banyak lagi untuk dikembangkan ilmunya lagi kepada kami semua. Jadi itu saja mungkin harapan bagi kami semua. Saya ucapkan lagi banyak terima kasih. Itu saja mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suganda Atmadinata. Saya mewakili disabilitas tunagrahita, dan terima kasih sudah menyelenggarakan disabilitas ini, dan mudah-mudahan kita dapat banyak pemateri untuk kedepannya dan banyak teman juga. Alhamdulillahnya kita mendapatkan banyak teman, dan pesan saya adalah semoga jangan pernah kalian menyerah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Semoga kalian kedepannya bisa berkomunikasi dengan baik dan jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, perkenalkan saya Reza Ari Pratama, perwakilan dari guru-guru SLB. Ya, kesan-kesan saya di sini ya, yang pertama saya mendapatkan banyak ilmu di sini. Nah, yang kedua saya mendapatkan banyak pengalaman, dan yang tentunya kita dapat berkenalan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita di sini. Ini adalah momen kita untuk kenal dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi terima kasih kepada Kemenpora yang sudah melaksanakan kegiatan seminar
kepemudaan disabilitas ini, ya harapan saya jangan berhenti sampai sini, suatu saat bisa dilaksanakan kembali. Nah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman disabilitas. Saya mewakili anak tunarungu. Saya ikut kegiatan 3 hari. Kami dapat banyak ilmu. Terima kasih. Semoga kedepannya materinya lebih beragam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Santiana, mewakili Solidaritas Difabel Berkarya dan Rumah Merah Putih mengucapkan terima kasih banyak untuk Kemenpora Pusat Jakarta yang sudah mempercayai kami dan memberikan amanah kepada teman-teman disabilitas untuk mengadakan kegiatan seminar kepemudaan disabilitas selama 3 hari. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada kami. Harapan kami ke depannya kami bisa dipercayai lagi untuk membantu teman-teman disabilitas mengembangkan potensi-potensi mereka di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan saya mewakili peserta mengucapkan terima kasih banyak untuk Kemenpora dan salam disabilitas untuk Kemenpora Pusat Jakarta. Kami dari Solidaritas Difabel Berkarya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kemenpora Pusat untuk pelatihan seminar kepemudaan disabilitas. Solidaritas Difabel Berkarya